مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ashhurul Hurum. Ini sampean nanti bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan waktu. Darinya kemudian jenengan bisa tahu, bisa merasakan ada siang, ada malam, ada pagi seperti ini, nanti juga akan ada sore. Dan begitulah waktu berjalan dalam kehidupan kita. Dipertegas lagi oleh Allah di dalam ayat yang ke-62 surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menciptakan siang dan malam. Malam dan siang, khilfah, berputar, bergantian jamaah sekalian. Subhanallah, bayangkan bagaimana kalau hidup ini tidak ada siang, Pak. Ya, malam terus, tentu kita semua akan merasakan jenuh, jemu. Atau hidup ini malam, tidak ada siang. Siang tidak ada malam, kita bakal capek hidup ini jamaah sekalian. Dan sengaja oleh Allah ini diberi waktu. Jadi ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini juga Allah menciptakan waktunya. Ada hari, ada pekan, ada bulan, ada tahun. Allah mengatakan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Itu semua memang sengaja diciptakan buat kita manusia supaya manusia ini yadzakkar, mau merenungi, mau berfikir jamaah sekalian. Saya kadang-kadang juga takut Pak berbicara kalau udah berbicara masalah waktu ini. Tiba-tiba umur sudah kepala 5, bahkan sudah mendekati kepala 6. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ini hanya orang yang bisa merenungi. Tapi kalau orang tidak bisa memahami esensi waktu, ya lewat begitu saja. Tiba-tiba sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, dan dia tidak merasa bahwa dia sebenarnya kita ini hidup dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita akan terus-menerus dalam kehidupan ini. Dan rata-rata umat Muhammad ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberikan peringatan kepada kita, ummati ma baina sittina wa sab'in. Umatku itu rata-rata umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ini secara umum, Pak. Umur umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberikan contoh dirinya. Beliau meninggal pada umur 63 tahun. Itu kalau mengikuti almanak Masehi. Tapi kalau mengikuti almanak Hijriyah, umur Nabi itu 61 tahun sekian hari jamaah sekalian. Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan waktu, apa tujuan diciptakannya waktu? Supaya kita sadar, tidak lama kita hidup di dunia ini. Saudara, wajar kalau kemudian Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan banyak sumpahnya, semua berbicara masalah waktu.
bersumpah dengan waktu. Biasanya kalau hambanya, makhluknya disumpahi oleh Allah, pada makhluk itu ada sesuatu yang, ada masalah yang perlu kita seriusi jamaah sekalian. Wal fajr, kayak sekarang ini, demi fajar, demi waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh ini? Saya punya catatan jamaah sekalian, paling tidak ada belasan, Pak, 16 item manfaat, ya faidah, karunia yang Allah berikan kepada kita yang bisa sholat subuh tepat waktu di masjid seperti ini. Terlalu banyak, Pak, doanya malaikat, persaksian Allah, pengampunan dosa, penjagaan Allah kepada kita sampai ketemu dengan subuh berikutnya. Nanti dari alam kubur dibangkitkan wajah kita bercahaya dan lain sebagainya. Tapi banyak manusia justru dengan salat subuh ini enteng. Dan ini ukuran, kata Nabi, untuk melihat orang itu mukmin sebenarnya atau ada sifat kemunafikan pada dirinya, bisa kelihatan respon dia, respon orang itu terhadap salat subuh. Dan Allah bersumpah di sini wal fajr, demi waktu fajar itu. Kemudian walayalin ashar, subhanallah, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah nanti lagi kita akan masuk, nanti saya akan bahas masalah ini juga. Ada apa ini? Ya, saudara, kemudian wadduha tadi dibacakan oleh imam kita. Ada apa dengan duha? Duha itu biasanya awal-awal kita semangat bekerja. Banyak di antara kita lupa untuk bergantung kepada Allah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu sumpah waktu lagi, Pak. Demi waktu malam ketika sudah mulai gelap, siang ketika sudah mulai menampakkan cahayanya. Ada apa ini jamaah sekalian? Subhanallah, ditutup oleh Allah dengan sumpah terakhirnya, Pak. Tidak ada sumpah lagi tentang waktu ini. Allah bersumpah wal asr, demi masa itu sendiri, demi waktu itu sendiri. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam menggunakan waktu ini semuanya merugi. Siapa yang tidak merugi? Itulah orang yang kuat imannya, Pak. Illal ladzina amanu. Alhamdulillah, insyaallah sampean pagi ini sudah bukti kita punya iman, Pak. Sebab kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Jadi sampean telah diakui oleh Rasulullah bahwa kita ini ashabul iman, kita sedang memiliki iman. Kenapa? Karena kita merespon datang, apalagi di subuh seperti ini, ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memakmurkannya seperti ini. Dan Allah juga mengatakan, Allah, Pak, Allah, innama ya'muru masajidallah man amana. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumahnya Allah ini, itulah orang yang beriman, Pak, kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari kemudian, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal as. Jadi manusia dalam menggunakan waktu ini semuanya merugi, Pak. Siapa yang tidak merugi itu? Itulah mereka yang imannya kuat. Oke, yang kedua apa? Setiap hari selalu berpikir wa amilus salihat, terlibat dengan amal saleh. Ya, amal saleh ini baik itu hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas. Ya, orang beriman, orang yang tidak merugi itu jamaah sekalian, langkah-langkahnya selalu berbicara amal saleh, tentu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia beraktivitas, bekerja, beramal, berinteraksi satu sama lain, termasuk juga beribadah, semua merasa ini bingkainya bingkai amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu tidak rugi, Pak. Ya. Setelah itu namanya manusia, kita ini punya syahwat, punya nafsu, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat, mengingatkan untuk menegakkan kebenaran. Ya, wa tawasau bis sabr. Allah juga memahami hidup ini penuh tantangan, penuh ujian, banyak masalah. Ingatkan satu sama lain akan kesabaran ini jamaah sekalian. Itulah orang yang tidak rugi dalam menggunakan waktu. Mohon maaf loh Bapak, kita tidak tahu. Andai kata
Terus besok kita dipanggil oleh Allah. Malaikat maut mengatakan besok engkau akan kucabut nyawamu atas perintah Allah. Siap tidak kira-kira ini kita jamaah sekalian? Nah, kalau orang sadar akan waktu ini, liman arada ayyadzakkar, kapan saja siap Pak. Karena merasa waktu-waktu yang dia lalui itu, waktu-waktu peribadatan, waktu-waktu iman, waktu amal saleh, waktu beramar ma'ruf nahi mungkar, waktu menjaga kesabaran kita. Itulah orang-orang yang tidak rugi dalam menggunakan waktu ini. Kapan saja dipanggil oleh malaikat, siap jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa kata Allah? Au arada syukura. Sengaja Allah menciptakan siang dan malam ini supaya kita pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Makanya ya akhi, Bapak Ibu, itu kan zikir pertama kali kita begitu kita bangun dari tidur kita. Tadi malam kita tidur jam 10. Allah istirahatkan sejenak, mati sejenak Pak. Hang kepala kita ini. Kita bisa bangun jam 3 atau setengah 4. Kita perbaharui air wudhu kita ruku, kita sujud. Begitu kita bangun, apa yang kita ucapkan jamaah sekalian? Syukura. Kita bersyukur pada Allah, kita pegang Pak, masih ada fisik kita ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, kita kembali ini Pak, setelah mati sejenak. Maksudnya tidur Pak, tidur itu mati sejenak. Hang kita ini jamaah sekalian, kepala kita diistirahatkan, otak kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali semua jamaah. Ini syukur Pak, syukur. Alhamdulillah, sampai terus ke kamar mandi, buang hajat kita. Bayangkan Pak, bagaimana kalau tidak bisa keluar hajat kita ini jamaah sekalian. Buntu Pak, tidak bisa BAB, tidak bisa BAK. Lancar bisa keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau makan Pak terus numpuk di perut kita Pak, tidak keluar-keluar. Ya, ini Allah Pak berkehendak kepada kita. Allah kalau sudah berkehendak ingin memberikan ujiannya kepada kita, diganggu sedikit pencernaan kita, sudah gelisah kita ini jamaah sekalian. Tidak tenang Pak. Ya, keluar keringat dingin macam-macam ma'asyar muslimin. Terus alhamdulillah sampean bisa beribadah seperti ini. Banyak loh saudara kita, sebagian kaum muslimin tidak tersentuh ke masjid seperti ini. Sampean ini pilihan-pilihan Allah. Hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Pak untuk merasakan nikmatnya iman seperti ini. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam was sihha wal afiyah. Segala puji bagi Allah. Allah karuniakan nikmat iman kepada kita, nikmat memahami agama ini dengan sempurna, nikmat kesehatan, ya, nikmat kelonggaran, kesempatan dan lain sebagainya seperti ini. Ayo Pak, pandai-pandailah bersyukur. Ini waktu-waktu. Tapi banyak manusia tidak pandai menggunakan waktu untuk bersyukur kepada Allah. Paling tidak umur kita sekarang sampai detik ini Pak bisa hidup. Padahal kalau sampean lihat kejadian 2 tahun yang lalu di masa-masa pandemi, ya, dengan variannya yang Delta, yang Omikron, yang macam-macam sebelumnya juga. Coba lihat aja Mas, kan bergelimpangan orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena virus yang tidak kelihatan ini. Dunia dibuat tersentak, stagnan selama 2 tahun berturut-turut jamaah sekalian. Hampir tiap hari kita lihat Pak, buka sedikit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian buka lagi 1 jam berikutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak tidak masuk akal jamaah sekalian. Ya, itulah dunia jamaah sekalian. Dan antum masih bertahan hidup, berarti Allah masih percaya kepada kita untuk kemudian kita bisa berlangsung terus Pak melaksanakan amal kebajikan ini. Kalau orang tidak pandai bersyukur, susah Pak. Syukur itu kan ada 3 ya. Kata para ulama, asyukru bil qalb. Pertama bersyukur dengan hati Pak. Mainkan hati kita terus, bahwa meyakini bahwa semua nikmat-nikmat ini, karunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga bisa ke sini Pak, yang menggerakkan juga Allah Subhanahu wa taala. Sampean punya rumah di atas tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Tidak semua orang bisa kemudian mendapatkan sertifikat merupakan hak milik kita. Allah percaya kepada kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kalau Allah berkehendak dibuat masalah kehidupan kita, dijual rumah kita ini masyaallah, dan terlalu banyak contoh-contoh seperti itu. Ayo al-i'tiraf bi anna kullan ni'am min indillah, mengakui bahwa semua nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah. Punya istri yang setia itu karunia dari Allah. Punya anak yang birrul walidain itu juga karunia dari Allah. Pekerjaan yang dilancarkan oleh Allah itu juga karunia dari Allah. Orang percaya kepada kita untuk memegang sebuah amanah tertentu itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ini, Pak. Bi anna kullan ni'amin, ini semua nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu qasdut ta'ah, pasang Pak dalam hati bahwa semua karunia yang Allah berikan kepada kami ini saya niatkan untuk taat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Pak kita berada di waktu-waktu seperti ini dan Allah panjangkan memberikan karunia waktu yang lebih buat kita. Panjang umur maksudnya jamaah sekalian. Sebenarnya sih bukan panjang umur jamaah sekalian. Umur manusia ini sudah ada batasannya, Pak. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ya. Kita ini berjalan sekarang Sabtu, Pak. Besok Minggu, besoknya lagi Senin. Terus mendekati apa jamaah sekalian? Mendekati ajal, Pak. Secara bilangan jumlah kita bertambah umurnya, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau sampean sadar, jatah hidup kita berkurang. Karena kita mendekati ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal batasan umur kita ini, tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dipercepat. Berdoa, minta pada Allah, mudah-mudahan panjang umur bisa berjumpa, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai mereka mengatakan, kalaulah ada di antara kalian di Ramadan yang lalu kurang maksimal, Allah ngasih kesempatan buat kalian ada 10 hari istimewa, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Subhanallah. Kalaulah di bulan Ramadan yang lalu puasa kita kurang sempurna, sempurnakan di hari-hari itu. Kalaulah di bulan Ramadan yang lalu ada di antara kita sempat tidak salat tarawih, ada yang bolong semalam 2 malam, ayo sempurnakan di 10 hari pertama atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu. Kalau di Ramadan yang lalu tidak sempat menghatamkan Al-Quran, ayo khatamkan Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Infak yang minimalis di bulan Ramadan, ayo maksimalkan, buat maksimalis Pak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini sebentar lagi jamaah sekalian, sekarang 18-12 hari lagi jamaah sekalian. Kita akan masuk hari puncak keistimewaannya, puncak kemuliaannya dari 3 bulan berturut-turut yang dinamakan bulan mulia ini, bulan kemuliaan ini. Puncaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kenapa? Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana saya katakan tadi, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini sepakat Pak para mufassirin, layalin ashr itu berbicara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini diperkuat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Hurairah, Imam At-Tirmidzi mengangkat hadis ini dan Imam Albani mensahihkan hadis ini. Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay ayyamul usyur. Tiada hari-hari dalam 1 tahun ini di mana seseorang melaksanakan amal saleh, wa amilus salihat, di mana seseorang melaksanakan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini sangat istimewa ya akhi. Dulu para sahabat Pak menyiapkan Pak amal-amal terindahnya sesuai dengan passion kita masing-masing Pak. Saya paham masing-masing kita ini Pak punya kecenderungan, punya amalan yang sangat istimewa. Ada orang hobinya puasa, nikmati Pak.
Ya, karena itulah puasa yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan puasa-puasa yang sampai mengatakan hatta juga puasa di bulan Ramadan. Cuma Ramadan karena wajib jemaah sekalian, itu tidak bisa kita tawar-tawar. Tapi dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya tidak terkalahkan, Pak. Itulah puasa yang paling disukai oleh Allah dengan puasa dibandingkan dengan puasa-puasa di hari yang lainnya. Ada di antara kita, Pak, yang hobi salat malam. Ayo salat malam tiap malam selama 10 malam ini. Khususkan, Pak. Maksimalkan. Nikmati betul berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahajud yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan tahajud-tahajud di malam-malam yang lainnya. Kalau sampean baca Quran, mudah-mudahan saya istiqomahkan, Pak. Saya target 10 hari pertama itu saya khatam, Pak. Setiap hari 3 juz, setiap hari 3 juz, kadang nambah 4 juz. Saya nikmati betul. Itulah khataman kata Nabi yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan khataman Quran di hari-hari yang lainnya. Infaknya juga begitu, Pak. Infak yang terbaik. Itulah infak yang paling disukai oleh Allah. Kalau nanti pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampean ngaji begini, Pak, salat subuh begini, itulah pengajian dan salat subuh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sangat istimewa memang jamaah sekalian. Di 10 hari pertama itu puncaknya, Pak, dari kemuliaan di 3 bulan berturut-turut ini jamaah sekalian. Biasanya Bapak Ibu, kita tahu kan di bulan ini kenapa sampai dinamakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Ini juga di saat yang bersamaan adalah bulan-bulan haji. Makanya bagi yang mampu dianjurkan oleh Allah, dan ini merupakan rukun Islam, Pak, yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, untuk segera berangkat menapak tilasi tentang perjalanan kehidupan seorang manusia besar dan keluarganya itu Ibrahim, Hajar dan Ismail putranya itu. Suruh berangkat. Yahi Bapak, jangan main-main di bab yang satu ini. Kalau jenengan sudah diberi keleluasaan oleh Allah secara finansial, badan kita ini sehat, pikiran kita ini normal, segera daftar, Pak. Nah, apalagi sekarang bagi yang mampu ada jalan pintas, ya, ada haji furada segala macam sekarang. Mudah-mudahan visanya keluar insya Allah semua, ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, monggo Bapak daftar. Dan ini rukun Islam bagi kita, Pak, penyempurna agama kita. Orang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang miftahnya, Pak, kunci masuk Islam ini kita bersyahadat. Kita sama-sama sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Terus salat, alhamdulillah kita sudah salat sebagaimana pagi ini kita salat subuh. Insyaallah nanti duhur, alhamdulillah ini tiang agama kita. Setelah itu kita suruh puasa, alhamdulillah sebulan setengah yang lalu kita sudah melaksanakan puasa itu tuntas, mudah-mudahan diterima oleh Allah, taqabbal ya karim. Kemudian setelah itu apa? Kita disuruh mengeluarkan zakat. Bagi yang tidak mampu kita suruh berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah kita juga bisa melaksanakannya. Tinggal satu, Pak, yang belum. Apa itu? Al-Hajj. Datang ke tempat yang suci. Secara tempat saja, Pak, spesial. Bukan sampean ke Amerika, bukan sampean ke Eropa, ke Berlin, ke Brussels, ke Perancis, ke London. Enggak, Pak. Ini ke rumah Allah, tempat suci, Masy'aril Haram, ya, Masy'aril Haram. Tempatnya saja suci, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tempatnya suci jamaah sekalian. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Waktunya pun juga waktu mulia, di bulan-bulan mulia. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ya. Dan ibadahnya pun juga ibadah spesial, Pak. Ibadah yang bergerak di mana kita bisa berbicara tapi hati kita nyambung dengan Allah. Beda dengan salat khusyuk, ibadah mahdhah. Tapi kalau haji sampai bisa berkomunikasi, bisa berbicara, tapi hati nyambung dengan Allah. Luar biasa, Pak. Dan ini panggilan memang dari Allah. Panggilan Allah sangat berbanding lurus dengan niat tulus kita, keseriusan kita. Makanya sampai Rasulullah
mengingatkan cukup keras kepada kita. Apa kata Nabi? Man wassa'ahu Allahu likay yahujja semalam yahuj, barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian tidak tertarik Pak dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Secara finansial tidak ada masalah, fisik sehat, pikiran juga normal, tapi tidak tersentuh hatinya untuk melaksanakan haji dengan berbagai macam pertimbangan. Apalagi sekarang Pak, di beberapa daerah kalau daftar sekarang itu kuotanya itu baru didapat 30 tahun yang akan datang seatnya jamaah sekalian. Kita tidak perlu risau. Yang penting Allah melihat sejauh mana niat kita. Kalau sampean dia tulus karena Allah, serius Pak mendaftar, imbangi dengan doa tiap hari pada Allah. Allah punya cara Pak untuk mempercepat perjalanan kita. Terlalu banyak jamaah sekalian. Ya, termasuk yang berbicara ini Pak. Saya juga tadi kemarin pekan yang lalu ada yang kontak saya untuk mendapatkan undangan haji lagi. Saya bilang saya sudah pernah mendapatkan undangan, ada orang yang lebih berhak daripada saya. Bukan saya menolak, kewajiban asasinya saya sudah berkali-kali haji, tapi saya melihat ada yang lebih berhak. Saya ngambil haknya orang. Ya, mungkin dia minta tokoh supaya berangkat, dia rupanya memilih saya untuk berangkat. Ini panggilan Pak. Ini memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai imbangi dengan doa terus-menerus, minta pada Allah Subhanahu wa taala, pasti jemaah sekalian Allah akan memilih kita. Kadang-kadang di-upgrade Pak. 30 tahun tiba-tiba 3 tahun berikutnya bisa berangkat. Banyak contohnya jemaah sekalian. Tiba-tiba anak kita sukses, kemudian kita dinaikkan Pak ke yang plus. Difuradakan kita oleh anak kita. Banyak contohnya Pak, banyak kisah-kisah seperti itu. مولاي صل وسلم